Oke, V, apa sih yang membentuk diri lu sehingga jarang ada sosok wanita, gue nggak ngomong gender, yang bisa jadi CEO di bidang coworking? Karena ini mikirin infrastrukturnya, sistem itu rata-rata kerjaan cowok, sorry. Terus yang kedua, jarang juga seorang cewek itu bisa jadi founder sebuah startup digital atau dia akhirnya menjadi top position management di dalam sebuah perusahaan startup. Lu kok bisa? Kan nggak sendiri. Oke. Gitu. Jadi semua orang tuh pasti punya support system. Jadi ada co-founder juga dan penting banget ya punya co-founder yang skill setnya tuh beda gitu. Waktu pertama mulai kumpul memang mulainya bareng suami gue dan dia skill setnya itu lebih ke arah teknis gitu. Oke. Dan gue yang lebih ke strategi partnership gitu kan. Jadi kita punya skill set yang beda. Tapi along the way ketika kumpul tubuh dan berkembang, ya kita punya banyak board, teman-teman yang ngebantu, teman-teman yang punya skill set beda-beda juga, yang bantu bukain jalan, yang kasih insight. Jadi sebenarnya kolaborasi itu kunci sih untuk kita tambah besar. Gampang nggak? Lu cewek loh, ngendalinin cowok loh. Kadang kan cowok tuh punya ego. Karena nggak sadar loh, nggak sadar kalau kan? saat tiba-tiba nih meeting terus harus ada orang yang ngingetin kayak ih lu tuh cewek sendiri tau di meeting itu, atau ya ketika kita dengan board gitu itu juga I'm actually the only woman gitu kan di boardnya kumpul gitu. Jadi nggak sadar aja karena nggak pernah mengatribusikan bahwa diri gue itu perempuan atau laki-laki. Mungkin but it's a privilege. It's a privilege to feel like tidak gitu. semua orang kayak gitu. Karena bayangin kalau dari kecil kita selalu dikotak-kotakin tentang apa yang kita bisa atau tidak bisa lakukan. Kayak gak bisa dong kamu kayak gitu, mau kayak gitu manjat pohon misalnya atau apa, kamu kan perempuan, anak perempuan masa kayak gitu, atau anak laki nangis misalnya, anak laki masa kayak gitu kan, itu kan semua dibentuk ya sama norma sosial. Saya beruntung punya orang tua yang nggak pernah mengkotak-kotakan seperti itu, ngasih kebebasan terus selalu dan mau nggak ada bedanya. Jadi saya punya adik laki-laki ya gitu, jadi nggak ada bedanya juga tuh, nggak terlalu ada bedanya antara si adik laki-laki saya sama saya gitu kan. Dan itu yang menurut saya mungkin lumayan kunci ketika berinteraksi dengan orang lain, kayak misalnya sama Rio gitu ya. Nggak ada tuh langsung pemahaman, oh Rio ini laki-laki lalu jadi aku harus bertindak yang berbeda dengan kalau misalnya ada si siapa yang perempuan. Enggak, sama banget gitu. Dan itu sepertinya ya jadi balik lagi kan ke kita. Nah V, ini penting nih untuk lu ngasih insight pencerahan untuk para wanita Indonesia. Kebetulan 8 Maret kemarin Women's Day. Gimana sih seorang wanita Indonesia itu, nggak boleh bilang perempuan Indonesia, ya kan? Perempuan Indonesia, kalau lu mau mendirikan sebuah startup atau lu menjadi sebuah pimpinan, kiat-kiatnya harus kayak gimana sih? Percaya sama diri sendiri dulu aja ya, kayak perempuan dan laki-laki, apa yang kita bisa dan kita mau kerjakan, batasannya itu ya jangan membatasi dengan gender kita. Jadi ketika ada soalnya penelitian atau statistik menilai bisnis yang dimotori oleh perempuan dan laki-laki, lalu dilihat nih tanpa tahu foundernya itu perempuan atau laki-laki. Dari segi skill, dari segi tampilan, dari segi achievement itu sama. Bahkan bisnis yang dari perempuan itu ada 12% yang lebih profitable daripada yang laki-laki. Itu ada penelitiannya, but sorry gue lupa source-nya gitu ya. Harus percaya diri. Nah, jadi sebenarnya dari segi skill atau capability itu lumayan setara kan? Nggak kalah, sebenarnya nggak kalah. Cuma kecenderungannya adalah ketika norma sosial itu berpikir bahwa memang ranah bisnis dan ranah pekerjaan itu bukan ranahnya perempuan, sehingga banyak sekali bisnis-bisnis yang dimotori oleh perempuan itu stuck untuk naik kelas. Iya, betul. Gitu. Karena kadang memang ketika kita naik kelas butuh ada adjustment roles atau ya pola hidupnya aja bisa berubah. Pengorbanan. Nggak cuma perempuan loh, laki-laki juga. Ada ketika Rio baru mulai dulu 20 tahun yang lalu sama abis gitu tambah gede pasti lifestyle-nya, pengaturan waktunya,
Beda dong. Beda. Ya sama Beda. aja. Cuman biasanya kalau perempuan itu diharapkan jangan beda gitu loh. Tetap harus yang ini tuh yang gede gitu, yang ini yang kecil gitu misalnya role-nya. Wow. Jadi gimana ya? Nggak ada saran sih. Kita juga mikir pokoknya percaya aja dengan kita mau bikin apa dan harus punya support system. Ketika orang terdekatnya itu tidak mendukung, Nggak jadi tuh barang. Atau Susah. extra effortnya lebih susah ya. susah. Nah, kadang ya gue udah telanjur kawin sama dia, gimana dong terus dia Dan kagak kebetulan dukung lu misalnya laki, gitu ya. lu beruntung Atau banget. misalnya Oke. gitu kan, if your spouse atau partner Iya. kita atau mertua kita atau ibu kita atau tante Ya, kita support systemnya, nggak oh. support nih, misalnya nggak support nih, Nggak bi- gimana dong masa berat. mesti gue kembaliin ke toko kan nggak bisa gitu ya. Enggak gitu. Find your support system out there. Iya. Find perempuan-perempuan lain yang punya visi yang sama atau keinginan yang sama atau melakukan hal yang kurang lebih sama sehingga kita ngerasa nggak sendirian. Iya, saling menguatkan. Itu penting banget menurut gue. Wow. Udah denger ya sahabat seruput, para perempuan Indonesia, apa yang disampaikan seorang Faye? Nah sekarang Faye, 5 tahun udah jalan, apa sih momen terberat seorang Faye untuk membawa bendera kumpul sampai titik hari ini? Oh momen beratnya banyak loh. Nah kita kan kalau entrepreneur naik turun ya, orang cuma ngelihatnya shiny on the outside. Iya, di panggung, wow. Apa yang terberat? Sebenarnya kalau dibilang saya mendapat banyak kekuatan justru dari teman-teman industri yang sama loh. Jadi kalau mau ngumpulin mereka segala macam itu nggak berat. Karena memang kayaknya nature-nya orang coworking tuh pengen Saling bareng, saling support dan kolaborasi gitu ya. Terberatnya sebenarnya bagian bisnisnya, karena seperti yang tadi gue bilang, banyak banget orang yang memulai coworking tuh latar belakangnya community. And that's our passion. Makanya kita bikin bisnis yang kayak begini. Kalau kita cari bisnis yang cuman making money, sebenarnya gue jualan emas aja sih Iya, gitu kan. nggak usah kayak di begini. sini gitu kan. Biasanya ya. Cina tuh dagang, Tiongkok tuh dagang. Gue Cina makanya. KW gimana Iya, dong? makanya. Nah, dan tidak pernah punya background atau edukasi bisnis sebelumnya gitu. Jadi bisnis itu kan bukan cuman partnership lalu kita mau bikin apa lalu visinya apa. Tapi menjalaninya itu ya. Yang nggak enak-enak yang di stres dalamnya itu loh, banget yang ya. finansial, ngurusin pajak, ngurusin HR, dan ketika kita dari kecil ke besar itu Beda berubah lagi tantangannya. Dan lu kan latar belakang psikologi kan, bener kan? Iya. Nah psikologi tiba-tiba ngurusin bisnis, finansial, manajemen, itu momen terberat. Tapi ya itu suatu ilmu yang sangat berguna loh, karena ketika masih berhubungan dengan orang itu masih berguna ya nggak? Iya betul. Nah sahabat seruput, tadi udah dengar ya bahwa seorang wanita mau perempuan mau cowok pada saat dia membangun sebuah usaha tetap sama menjalankan daily atau harian dari usaha tersebut itulah pasti sangat berat. Tetapi di saat momen seperti itu ya tetap harus dijalanin secara bertahap. Proses tersebut pasti Anda akan menemukan untuk solusinya. Dijalanin sama jangan takut minta bantuan ya. Jadi kayak misalnya nih gue kenal lo nih, Iya. kayak udah paham dunia finansial segala macam. Nah dulu ya banyak banget konsultasi sama teman atau mungkin hire professionals who knows what they're doing gitu Iya. kan. Ya sayangnya kalau pas kita bener-bener baru mulai banget nih, baru mulai kayak bener-bener cuma co-foundernya nggak sanggup ngegaji orang, nggak sanggup bayar orang lain. Ya lu harus bisa semua, minimal nanya sama teman-teman yang ngerti. Nah, nanya sama temen yang ngerti. Gimana bisa ketemu temen yang ngerti? Kalau temen gue misalnya nggak ada yang ngerti gimana? Ke coworking space, man. Nah, ujungnya tetap promosi ya. Dan itu larinya ke coworking space. Faye, udah jalan 5 tahun. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi, apa sih impian seorang Faye dikumpul? Mau lu bawa kemana sih? Impiannya adalah pemerataan kesempatan. Jadi mulai dengan Indonesia dulu. Indonesia itu bagian barat dan timur aja tuh jomplangnya setengah mati. Iya. Ya kan? Kita ini kan negara kepulauan yang mungkin terbesar di dunia. Jadi secara logistik juga sangat challenging, tantangannya banyak. Nah,
sumber daya manusia tuh penting banget. Kalau misalnya perusahaan yang udah besar, mereka udah nggak ngomong tentang human resources lagi, mereka ngomongnya tentang human capital. Negara yang maju juga seperti itu. Iya, betul. Jadi cita-citanya adalah apapun yang dikerjakan, baik itu dengan kumpul atau nanti bukan kumpul lagi, kita nggak tahu ya, who gimana. Selalu sebenarnya yang mau dicapai adalah pemerataan sih. Dan bagaimana kita bisa mengaktifate, bagaimana semua orang itu bisa mencapai welfare-nya dia, kesejahteraannya dia itu dengan apa yang dipunyai dan merata. Kita aja Indonesia sama negara yang industrialis di Eropa aja udah kita udah ketinggalan nih, gitu kan. Kita lagi ngejar gitu. I totally believe Indonesia is the future. Asia is the future, tapi gimana caranya kita mengakselerasi? Kalau apapun yang gue lakukan, baik itu dengan kumpul atau hal lain, bisa membantu akselerasi pemerataan itu, then I'm in. Udah tadi awal ngomong sampai menit hari ini, ke menit sekarang. Yang gue dari tadi ngedengar adalah suatu visi yang atau nilai yang nggak untuk diri lu, nggak hanya untuk kumpul, tapi share untuk orang. Apa sih nilai-nilai yang lu mau bawa bersama kumpul? Waktu baru mulai ya, ada satu teman kita yang berperan banget sih ketika kita tuh brainstorming pengen bikin visi ini kumpul. Namanya Jeff. Dia salah satu founder dan juga aktif di Bedo ya. Bedo tuh kayak asosiasi bisnis. Dia bilang hashtag, dan itu kita minta izin boleh nggak dipakai untuk jadi motonya kumpul. Hashtagnya itu berbagi itu bertambah. Berbagi itu bertambah, iya, berbagi itu bertambah. Jadi itu yang kita rasakan banget di 5 tahun ini. Orang bisa bilang, oh visi lu itu kok kayaknya terlalu idealis banget, ngawang-ngawang, gitu. Terlalu utopia banget. Kita selalu tarik lagi ke bawahnya. Ini sustainable enggak? Bisnisnya gimana? Nggak mungkin bisa growing kayak gini kalau bisnisnya nggak diurusin, iya nggak? Iya, betul. Dan juga orang yang punya social value harus tahu bahwa ngomongin duit itu nggak dosa. Jadi nggak dosa. Bisnis harus punya value. Kalau enggak ya kita nggak ada arah tujuan. Dan social value harus punya bisnis model. Nah, gue mau state sekali lagi, dengan value kumpul berbagi itu bertambah, 5 tahun terakhir bisnis lu tetap growing dan profit. Iya. Gue mau state itu, benar? Iya, sahabat seruput. Dapat satu kan? Artinya apa? Satu inspirasi baru. Kalau kita mengembangkan sebuah bisnis, sebuah usaha, jangan lupa ujungnya kita harus men-share, berbagi. Enggak harus juga berbagi uang, tapi membagi hal yang memberikan impact sosial kepada orang-orang banyak atau masyarakat. Dengan seperti itu pun tidak membuat usaha kita akhirnya menjadi mengecil atau profit kita berkurang, tapi justru membesar. Itu hal menarik, nilai yang kita bisa belajar dari V bersama tim kumpul. V, udahlah nggak ngomong lagi nih tentang perusahaan. Gue mau ngomong sesuatu yang lain lagi. Gue sedikit tergelitik, lu bikin menjadi koordinator gerakan 1000 startup digital. Kalau nggak salah waktu itu masih bersama Pak Rudiantara di Kominfo ya. Apa sih tujuannya itu? Jadi gerakan ini sudah diinisiasi oleh Kominfo dari tahun 2016. 2016, ya, berarti jalan 4 tahun loh. Bukannya dengan kita loh, iya. Tapi dari 2016 sejak awal kita sudah mendukung. Waktu itu kumpul baru di Bali. Ya, jadi kita menjadi strategic partner untuk Bali. Sebenarnya kita host, kita bantu kerjain, kita nurture startup-startupnya 1000 startup digital di Bali. Nah, lalu mereka 2016 sampai 2018 terus menerus memetakan gimana sih untuk membuat 1000 startup digital ini lebih baik dan lebih ke arah ekosistem builder. Jadi bukannya hanya series of events gitu. Jadi mereka mulai banyak ngobrol dengan pemain ekosistem, dan ya kumpul ketika tahun 2019, 2018, 2019 itu memang kita sudah kayak itu kan, bikin program, kerjasama dengan banyak orang, inisiasi coworking Indonesia, kita punya jaringan ekosistem builder di seluruh Indonesia. Jadi itu mulainya dan sudah berteman dan sudah bermitra anyway gitu.
Jadi 2019 itu kita bantu untuk mengkoordinir gerakan ini di 10 kota, 10 kota. dan eksplorasi di 6 kota lainnya waktu itu. Jadi ada tambahan deh gitu kemarin di kota-kota lain untuk ngelihat kalau di 2020 ini bisa bertambah kota. Nah, di setiap kota itu yang mengerjakan adalah teman-teman network co-working space. Karena balik lagi kalau misalnya mau hire IO bisa kok gitu. Cuman kita itu mau menjangkarkan si startup-startup ini, orang-orang yang ikut program ini, aspiring entrepreneurs, aspiring startup founders gitu ya, ke komunitas yang ada, yang nurture gitu loh di tiap kota masing-masing, supaya kita nggak cuman import mentor atau import pemikiran dari Jakarta. Iya, betul. Hanya sebagai sebuah event jadinya, tapi tidak ada tindak lanjut setelah event. Itu awal mulanya. Jadi kita bantu untuk running secara pelaksanaan. 2020 onwards, kita juga nggak tahu nih apakah kita masih mau membantu running pelaksanaannya, tapi yang sudah pasti adalah kita akan tetap menjadi strategic partner untuk penyelenggaraan 1000, dan juga mungkin bukan tidak berhenti di Indonesia. Mungkin 1000 startup digital ini bisa menjadi sesuatu yang membawa Indonesia itu ke ranah global juga. Karena ternyata di negara lain itu belum pernah loh ada program yang massively seluruh satu negara kayak gini. Iya. Belum pernah. Dan didukung oleh banyak pihak. Jadi bukan cuman kayak satu kementerian yang ya ini kan memang kemarin kementerian ya. Didukung sih kemarin memang paling banyak sama Kominfo. Cuman Kominfo selalu terbuka untuk misalnya kayak kemarin banyak banget gitu loh teman-teman lain yang juga ikutan. BUMN lain, perusahaan lain, komunitas lain, karena ini gerakan kan namanya. Nah, Faye, kalau ngomong gerakan 1000 startup digital, kita ngomong Bali. Gue lebih tajemin. Di Bali gimana sih perkembangan ekosistem atau perkembangan startupnya dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia? Bali itu sebenarnya seperti tadi ya, kita masih lumayan Bali it's not bad, tapi kita juga bukan yang nomor satu. Kemarin sempat ada yang ngomong, oh kalian kan punya banyak international exposure, jadi kayak ada orang asing, ada expat, ada company asing di sini, mestinya maju. Harusnya lebih maju. Tapi kenyataannya Jakarta atau mungkin Bandung atau mungkin kota-kota lain itu di Jawa gitu ya terutama itu mungkin lebih maju. Kenapa? Lebih majunya dari segi kematangan startup, jumlah startupnya, ya, SDM-nya, anak-anak mudanya, SDM-nya gitu. Karena memang kita balik lagi ngelihat ekosistem. Banyak banget faktor-faktor yang di Bali itu elemen ekosistemnya itu masih lemah. Startup skill itu kan orangnya ya, maksudnya skillnya kita. Kalau mau ngomong startup digital berarti kita butuh orang yang ngerti juga coding. Benar. Di Bali, gue hitung-hitung bego-begoan nih. Ada banyak banget loh mahasiswa IT di Bali, ya kan. Mungkin at the same time ada lebih dari 10.000 mahasiswa aktif. Belum yang udah lulus atau yang pendatang memang ada di sini gitu. Nah, tapi ketika kita mau cari talent IT untuk kerja nih kayak sebagai developer, susahnya setengah mati, nggak ada yang apply, ataupun kalau ada yang apply itu kadang-kadang dari luar Bali. Iya, gitu. Jadi hal itunya juga masih belum, karena mungkin kita ini industri yang paling kuat di Bali itu kan turisme, pariwisata. Dan itu jadi ketika satu industri terlalu dominan, dia menyerap semua perhatian SDM terbaik dan orang-orang dari semua sektor. Ya, jadi gue belajar IT, gue mau ke tourism. Mau belajar manajemen, gue ke tourism. Mau belajar gue ke tourism, semua ke sana gitu kan. Betul. Nah, jadi ini juga bagian dari concernnya kita sebagai orang Bali untuk mendiversifikasi ekonomi supaya balik lagi sama kayak bisnis loh. Kalau revenue streamnya itu mayoritas di satu stream, kita bahaya banget. Yang ini goyang, mati kita satu pulau garuk-garuk tembok, ya kan? Gara-gara corona kan sepi banget okupansinya. Dulu lah Gunung Agung batuk-batuk, lalu sekarang akan ada banyak. Jadi ini sudah berulang-ulang sebenarnya ada wake up call, ya kan, diingatkan bahwa kita harus mendiversifikasi talent dan ini.
Kalau ngomong sama anak Bali, kadang-kadang gue suka bilang kayak gini. Kok bisa sih anak Jakarta bikin startup terus langsung sukses, atau enggak kalau kerja langsung dapat gajinya gede terus langsung mau dicaplok sama para unicorns itu. Sekarang gini deh, anak Bali itu internship nggak, magang nggak? Jarang. Pengalaman saya ya pribadi kalau ngobrol sama teman-teman adik-adik mahasiswa gitu, mereka itu rata-rata mau magang kalau masuk SKS. Iya, bukan magang untuk mempersiapkan nambah skillnya dia, nambah pemahaman dia untuk melihat ke depan. Bandingin, kita ketemu banyak banget kalau kita lagi buka opportunity magang gitu ya, yang apply itu justru yang dari Bandung lah, yang dari Malang lah, yang dari Jakarta lah. Iya. Oh my god. Gitu. Gue kayak anak Balinya dong. Jadi kan biar sekalian kita transfer skill, terus dia bisa kita ketemuin sama network. Terus kalau misalnya tiba-tiba anaknya oke buat kita, hire aja langsung, iya nggak? Gitu. Nah, magang itu bukan cuman untuk mempercantik CV, tapi magang itu untuk tahu saya itu kuat di mana, lemah di mana, suka apa, nggak suka apa. Jadi ketika kita masuk ke kerjaan yang sebenarnya, kita sudah lebih tahu secara profesional itu kekuatan aku di mana. Suka nggak lo kalau lo interview orang, dia udah langsung bilang, gue tuh jagonya operation. Kalau misalnya ngomong sama orang, gue agak-agak gimana, atau kebalikannya gitu kan ya. Gue jagonya marketing. Whatever lah. So they really know what they're very good at and how they can be very productive gitu. Yes, betul. Nah, sahabat seruput yang para mahasiswa. Nah, tadi udah dengar pencerahan dari V. Jangan cuma mau magang kalau itu ada SKS-nya. Tetapi cobalah Anda magang, cari sebuah tempat perusahaan yang bisa untuk mengeksplor kemampuan diri Anda, kekurangan Anda, kelebihan Anda, ilmunya Anda apa, passionnya Anda apa, sehingga suatu saat nanti kamu lulus, ya kan? Kamu udah tahu mau ngelamar jadi apa, kamu udah tahu mau bikin apa nanti ke depannya. Bener gitu, V? Yep. V, sekarang kalau kita ngomong startup Bali, nggak mungkin kita nggak kerja tanpa dukungan atau support dari government. Menurut V, masukan aja ke depannya yang kita butuhin dari government atau pemerintah, entah pemerintah Provinsi Bali, entah Indonesia di bawah Presiden Jokowi, biar startup ini bisa tumbuh di atas tanah yang subur. Itu apa sih yang dibutuhin? Kalau kita ngomong pemerintah, kita nggak ngomong duit dah. Iya, terlalu banyak kalau ngomongin duit, dikasih duit ke startup belum tentu jadi, duitnya hilang, ya kan? Tapi apa sih, Vi? Ngomong pemerintah pasti ada banyak level ya, ada level kota, level provinsi, level nasional. Tapi menurut gue peran pemerintah itu sebenarnya makro, ngelihat secara garis besar, secara besarannya, gambaran besar. Ekosistemnya tuh gimana? Nah, jadi pemerintah kita harus mulai mengacu pada data untuk membuat keputusan yang strategik untuk memperkuat ekosistem ini. Ekosistem tuh apa sih? Kayak kita kan bilang supaya startupnya maju, supaya anak-anaknya maju. Iya. Kita tuh kayak nanam bibit unggul tapi di tanah berbatu. Pemerintahnya kita tahu nggak nih, tanah gue ini butuh apa? Butuh pupuk asupan apa, butuh pengairan apa, butuh tenaga kerja yang kayak apa untuk bisa nyangkulin si tanah ini, ya kan? Jadi kalau kita mau ngomong startup ekosistem, elemennya kan banyak banget. Kita mulai deh dengan mengerti dulu, bikin kayak startup report atau ekosistem report untuk areanya saya gitu. Dari situ itu menjadi justifikasi APBD atau APBN whatever gitu ya. Supportnya itu kemana, dan pemerintah seharusnya tidak menjadi pesaing industri. Oh, penting tuh, pemerintah tidak menjadi pesaing industri, oke? Jadi kita bicara kolaborasi, semua orang itu punya perannya masing-masing ya. Nah, jadi ketika pemerintah tahu ada industri ini lemah, yang ini yang harus di-boost karena ini penting, karena ini kalau dia naik, dia yang bisa sebenarnya sprouting whatever gitu kan ya. Nah, bukannya dia coba bikin sendiri,
tapi dia mungkin berkolaborasi sama pemain-pemain yang sudah ada, dan di busnya itu kebanyakan sebenarnya lewat hal-hal yang kontennya, jadi kayak programnya, kerjasamanya. Kadang-kadang kita nggak butuh uang loh, kadang-kadang kita itu cuma butuh dukungan untuk ketok pintu ke pemain-pemain ekosistem yang lain. Jadi kalau memang sudah ada dukungan pemerintah, pemerintah menilai ini program yang inilah, atau gerakan yang itulah, atau tempat yang manalah, itu penting untuk ekosistemnya dia, bukakanlah pintu, itu kan. Kan pemerintah punyanya itu, network. Tapi atau harus based on data yang valid. Susah loh kalau nggak, pemerintah belum tentu juga sekarang bisa punya data yang valid tentang kalau ekosistem. nggak mau kalau belum bisa berdasarkan data, rajin-rajinlah ngobrol dengan stakeholder atau berkacalah pada pemerintah lain yang memang sudah melakukan gitu. Tapi ya jangan studi banding terus. Studi banding juga harus ada follow up-nya kan di sini, dan ada apa aksi yang akan kita ambil gitu. Oke, Pak Gubernur, Pak Koster, Presiden Jokowi udah dengar ya tadi dari kita stakeholder startup yang kita butuhin apa sih dari pemerintah? Bukan duitnya Pak, bantuin kita Pak, ketok pihak-pihak mana aja yang bisa bantu para startup ini ya kan untuk berkembang ke depan. Gitu ya, V ya. Nah, V, terakhir V. Kita ngomong sekarang lebih dalam lagi tentang startup. Banyak anak muda berpikir, gue mau bikin startup biar gue cepet kaya. Menurut V itu salah apa enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lo mau jadi sebuah startup yang berkesinambungan, sukses, akhirnya menjadi besar, lo harus gimana sih? Kalau mau jadi kaya itu nggak salah ya. Kayak tadi ya dibilang kalau mau bisnis. Tapi cepet kaya. Oh cepet. Tadi katanya mau cepet kaya. Biasanya di dunia ini, kalau ciailah di dunia ini benar semua yang instan itu juga easy come easy go gitu. Cepet kaya itu nggak apa-apa loh. Kalau misalnya orang bilang, oh biasanya kalau bikin bisnis itu BEP-nya 18 bulan, in average gitu ya, rata-rata tuh biasanya 1,5 tahun. 1 tahun pertama kamu bleeding. Kalau kita tiba-tiba bikin suatu bisnis dengan persiapan yang sangat matang, network matang, udah ada pembelajaran, uang sekolah yang udah dikeluarin sebelumnya, tiba-tiba 6 bulan udah profit, emang kenapa? Boleh. Nggak apa-apa dong, gitu kan. Nah, apalagi sekarang di dunia digital ini, itu sebenarnya semua tuh diakselerasi. Network bisa tiba-tiba terbuka, akses bisa tiba-tiba terbuka, ya, akses to funding, akses to whatever gitu kan, akses to even akses ke co-founder atau mentor itu juga jadi lebih gampang gitu. Nah, itu yang bisa mendukung cepatnya sebuah startup berkembang. Sebenarnya ada report yang bilang sekarang saat ini dibutuhkan waktu sekitar kayak 5,7 tahun ya kalau nggak salah untuk satu startup menjadi unicorn. Kalau memang misalnya dia mau jadi unicorn, patternnya. Tapi dari 2-3 tahun ke depan itu akan makin pendek dan makin pendek. Jadi nanti karena itu dengan kematangan ekosistem dan dukungan yang dari banyak pihak nih. 2-3 tahun lagi dari kita mulai sampai kita bisa jadi unicorn, probably mungkin butuh cuma waktu 2 tahunan katanya gitu. Itu cepet loh, cepet kaya kan? Cepet. Nah, untuk jadi kayak gitu dari kita harus gimana? Untuk anak-anak muda ini harus tahu what we are good at, what we are very passionate about. Karena caranya itu startup atau bisnis ya. Startup is a business, right? Caranya tuh bisa macem-macem. Jadi jangan jatuh cinta dengan ide kita sendiri, karena yang kita mau pecahkan itu masalahnya. Jadi mulai dengan masalah, bukan dengan ide. Jadi ada masalah ini, ide aku mau memecahkan solusinya tuh dengan ide ini. Terus kita coba nih, terus nggak terlalu berhasil, ya ganti aja men. Tapi masalahnya kan tetap sama. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan ide, kita ngototan nih gitu, itu mungkin agak susah. Jadi fokus dengan masalah bukan dengan ide. Ide itu murah, eksekusi itu yang mahal dan juga. Tapi kalau udah dicoba dieksekusi nggak jalan, ya ganti ide aja untuk memecahkan masalah yang sama. Oke, dapat pencerahan. Ya, kalau mau jadi sebuah perusahaan startup atau membangun sebuah startup, temukan dulu masalah apa yang ada di masyarakat,
Lu cari tahu cara nanganin masalah tersebut lewat ide Anda. Kalau ide Anda ketemu klik dengan masalah, nggak butuh lama perusahaan startup sahabat seruput bisa cepet gedenya. Nah, taunya klik dari mana? Dari mana, Fe? Validasi terus-terusan. Oke. Jangan sombong. Terus-menerus tes market. Beneran gak sih orang mau beli? Beneran gak sih orang butuh? Siapa tahu solusinya kita itu, are you giving a cure or just a vitamin? Iya. Kita tuh kasih obat Atau untuk ngasih masalah vitamin. itu, atau cuman kasih sesuatu yang orang butuh nggak butuh. Oke. Menarik. Terus pertanyaannya, mana lebih, ini penting juga nih pencerahan. Lebih fokus bangun usahanya untuk para generasi milenial bikin startup, lebih fokus lu bangun usaha apa lebih fokus lu nyari investor? Oh, usaha itu udah Oke. pasti. Kalau seumur-umur nggak dapet investor tuh syukur alhamdulillah. Oke, kenapa? Bingung ya? Enggak sih, gua sengaja mancing kenapa? Jadi gini, investor itu, jadi ketika kita mulai, kita itu punya banyak hal yang kita mesti tes, Iya. ya kan? Dan mungkin seperti tadi saya bilang, mungkin nggak langsung klik, ya Bener. kan? Ketika dari awal-awal dan valuasi kalian itu juga pasti masih kecil. Iya. Karena nilai usaha kalian tuh belum besar, Benar. bisnisnya belum besar, mungkin untuk beberapa company itu belum terlalu ada traction. Valuasi perusahaan itu kan juga dari traction kan, Iya. dari revenue-nya kita dan Benar. bagaimana kita bisa memproyeksikan 5 tahun ke depan itu kenaikannya kayak gimana, dari situ dikaliin ada formulanya, itulah Iya. valuasi kita. Betul. Jadi kalau terlalu muda, terlalu awal untuk ada investor masuk, uang yang didapat tidak seberapa, bagiannya investor itu cukup besar. Percentage-nya udah kita keambil. harus sangat strategik. Nggak apa-apa juga, karena nggak apa-apa juga loh. Di sini nggak ada benar salah. Tapi ketika kita mau melakukan itu, make sure, pastikan investor yang masuk adalah mitra strategik. Jadi orang yang bukan cuman konvensional doang. naruh duit pasif, tapi orang yang bener-bener networknya bisa kita pakai, bisa bantu buka jalan dan betul-betul ngerti kita nih mau bikin apa. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Itu kayak istilahnya dapat co-founder tambahan lah, plus dia naruh duit gitu kan. Nah. Ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau cuman untuk Fokus uangnya duitnya doang, mendingan nggak? akan bikin sakit kepala. Karena kita akan menghabiskan energi untuk meyakinkan investor kita yang nanti udah jadi shareholder, kita nih sebenarnya mau bikin apa, dan ditagih-tagih terus kan itu kan ya. Bukan masalah itunya, maksudnya memang kita harus bayar Tetap kembali. harus tanggung jawabnya Cuman ada. jaga juga bagiannya kita yang original foundernya. Ketika bagiannya kita itu makin lama makin dikit karena uang investor terus yang masuk, semangat nggak sih kita untuk ngerjainnya? Enggak, bisa kehilangan arah juga. Kehilangan arah. Ketika banyak sekali kepala dan harusnya begini, harusnya kan, semua orang pasti punya kepentingan. Iya. Sakit kepala juga nggak? Oke. Ya, sahabat seruput, udah dengar ya? Nggak ada salah, nggak ada benar. Mau nyari investor dulu atau bisnisnya dulu yang diurusin. Cuman ya tadi dibilang seperti V, kalau mau cari investor minimal nggak cuma bawain duit, tapi bawa networkingnya atau hal yang bisa membuat usahanya menjadi lebih maju. V, pertanyaan terakhir dari seorang V. 3 hal yang harus dimiliki seorang pribadi yang mau berusaha bikin startup. Buset, mesti 3 ya? 3. Oh, lu mau nawar 2 aja boleh atau 5 boleh. Kadang gue minta 3, bintang tamu mintanya 5 ya kan. Oke. Yang original versi V. 3 kalau mau bikin startup. Iya, mau membangun startup dan kemudian startupnya kira-kira bakal berhasil nih. I think yang pertama itu tahu sendiri tentang diri kita. Oke, tahu tentang diri kita Diri sendiri. kita tuh bukan bisnisnya ya, Iya. tapi diri kita sebagai founder. Saya itu passionnya apa, kuatnya di mana, lemahnya di mana, dan admit it gitu. Oke. Sehingga dari situ kita tuh bisa tahu kita harus cari co-founder yang macam apa, kita harus cari partner kayak apa, atau investor kayak apa, ya kan? Investornya nunjuk ke saya saat ini. Oke, pertama. Yang kedua. Itu jadi tahu diri sendiri. Lalu yang kedua itu tidak berhenti belajar. Apalagi di era digital ini ya, industrinya tuh cepet banget. Ada hal-hal yang 10 tahun lalu tuh nggak ada, tapi sekarang ada.
Oke. Posisi-posisi seperti social media strategist atau user experience, user interface itu Dulu nggak ada. Apa itu, sekarang Bara? high demand gitu Iya. kan ya. Oke. Dan kita sebagai CEO atau sebagai founder, kita tuh in a sense, iya kita harus bilang kita nggak tahu, kita bisa hire orang, kita bisa kerjasama, tapi kita harus tahu Gambaran overallnya umumnya. gitu. Karena Ya. kalau enggak kita jadi kayak buta di beberapa sisi. Ya Betul. kan, jadi harus terus belajar. Jadi nggak istilahnya nggak boleh sombong ya gitu untuk terus belajar ngobrol sama orang gitu. Yang ketiga, Apa yang ketiga ya? Yang ketiga mungkin ya tadi sih bagian dari yang kedua ya, kayak giving back mungkin. Giving back. Ini yang menarik. Giving back tuh maksudnya gini, iya ketika kita kecil dan kita mau besar, kadang-kadang kita harus fokus ke diri kita sendiri, susah gitu ya. Tapi ketika itu ingrained in the way you work ya, ke tim kita, bukan cuman ke orang lain loh, bukan cuman ke underprivileged community gitu, enggak, bukan gitu. Giving back tuh bisa dengan kita udah mulai duluan, tahu-tahu ada teman yang mau bikin startup, kayak kita udah mulai co-working nih duluan, baru setahun, tahu-tahu ada yang bilang, mau tanya-tanya dong tentang co-working, no matter how busy I am gitu, kita akan pasti lo kasih tahu. ya, karena dulu kita dibantuin juga sama yang udah mulai duluan. Gua Paid ngerti. forward gitu. Gua ngerti. Karena itu akan at the end sangat berguna untuk kita. Business it's all about relationship. Business is all about network. Ketika kita baik sama orang, orang akan baik sama kita dan bisnis kita akan berkembang. Yeay, thank you Faye. Ya sahabat seruput, demikian hari ini ngobrol kita, ngopi seru kita bersama bintang tamu Faye Alun. Kita doakan semoga usahanya beliau bersama tim kumpul berhasil semakin besar sehingga semakin banyak orang akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, impact yang bagus dari beliau. Nah, kembali saya ingatkan, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Rio Christian, yang ada di bawah sini. Ditunggu like, ditunggu juga komennya. Kemudian kalau acara ini tetap bermanfaat bagi sahabat seruput, tolong dibagiin ke banyak orang sehingga semakin banyak orang mendapat pencerahan dari acara Ngopi Seru. Faye, kita tutup Faye. Seruput lagi ya. Seruput lagi.